Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila sahbihi wa dzurriyyatihi wa jami'il syuhada'i sholihin salakatul muqarrabin husanillah mu'alifatal kitab Mbah Hasim As'ari sunnah husanillah ba'ana umatina wa jatina sunnah syarina husanillah mahatina al-asqiya malang alamiti ma'asanti wa alibait lillahi ta'ala lahumul fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 17. Faslun fi luzumil ikhtiyati. Bab tentang wajibnya berhati-hati. Fi ahdiddin yang dalam mengambil agama wa ahdil ilmi lan mengambil ilmu wal ingdari dan warning. Apa warning itu? Apa warning? Warning itu apa? Ya hati-hati ya. An fitnati ahlil bid'ati bid'ai saking fitnai ahlil bid'ah wal munafikin lan orang munafik wal immati lan para tokoh imam al-mudillin yang menyesatkan. Bab tentang perintah untuk berhati-hati dalam belajar, kemudian berhati-hati di dalam mengambil, mencari guru. Kita pernah belajar ta'lim kan? Di ma'had ya? Yang pernah di ma'had, ada tuh ta'lim. Bahwa kita diajarkan untuk hati-hati memastikan guru kita siapa, harus dipastikan tentang kualifikasinya. Tidak kemudian semua orang, Anda bisa lihat di kampus saja untuk menjadi dosen, itu kualifikasinya harus jelas. Saya ngajar psikologi harus ahli psikologi, saya ngajar matematika itu doktor matematika. Tidak boleh toh doktor psikologi ngajar matematika atau sebaliknya. Artinya di dalam keilmuan itu ada kualifikasi, ada profesionalitas. Itu dalam keilmuan yang duniawi. Anda bisa bayangkan ini keilmuan agama loh. Karena itu kan kita harus memastikan kualifikasi guru kita siapa, kita belajar ke siapa. Tidak semua kemudian orang yang pintar ngomong kemudian boleh ngajar agama. Sama seperti tidak semua orang yang pintar ngomong kemudian bisa ngajar mata kuliah tertentu. Tidak bisa semua orang yang bisa menuliskan angka kemudian ngajar matematika dan fisika. Track recordnya, kualifikasinya harus jelas. Yalzamu, wajib, opal ihtiyatu hati-hati, fi ahdil ilmi, yang dalam mencari ilmu. Karena itu falayak hudu, hendaknya tidak mengambil sopo seseorang an ghairi ahlihi, dari orang yang bukan ahlinya. Mbah Hasim mengajari kita, pastikan kita belajar pada guru yang benar. Pastikan kita belajar pada guru yang memang ahli bidang itu. Kalau misalnya dulu, kalau kita ingin kuliah prodi jurusan hubungan internasional, maka tahun 80-90-an itu yang hebat kalau di negeri adalah UI. Misalnya nyebut nama. Kalau kita di hukum internasional, kalau kita belajar hukum di universitas besar Harvard, itu untuk hukum. Kalau untuk teknologi di MIT, kalau untuk psikologi kan setiap perguruan tinggi punya ikon toh. Setiap perguruan tinggi punya yang banyak ahli bidang ini. Kita kan nggak mungkin belajar internasional kemudian pada fakultas yang tidak layak untuk membuka prodi internasional. Karena itu Mbah Hasim mengatakan, hati-hati di dalam mengambil ilmu, pastikan jangan pernah mengambil ilmu pada orang yang bukan ahlinya pada bidang itu. Rawah meriwayatkan sapa Ibnu Asakir an Imam Malik radhiyallahu an. Ini dawuh Imam Malik, la tahmilu, jangan mengambil sapa sira al ilma ing ilmu an ahlil bid'ah saking ahli bid'ah. Pastikan guru kita, sumber rujukan kita
itu bukan orang yang mempunyai track record nggak bagus. Kan itu kan kalau wong Jawa biyen guru itu digugu dan ditiru. Dilihat track recordnya, mulai dari karyanya, perilakunya, ucapannya. Kemarin ada adik status bagus. Sekarang kan banyak toh orang yang ngaku intelektual atau ngaku akademisi, ngaku orang pinter. Ada seorang bagus, dia dosen di Prancis. Di dalam Twitternya dia mengatakan, kalau kita mengaku seorang akademisi, pastikan berapa jurnal yang Anda tulis di jurnal internasional. Berapa buku yang sudah diakses banyak orang. Kalau kita ngaku akademisi, ngaku intelektual, tapi nggak punya karya, itu berarti sebetulnya adalah bohong. Gitu kan? Kalau Anda mahasiswa, Anda kebanggaan dan kualifikasi seorang mahasiswa. IPK-nya prestasi yang lain, kan begitu. Ini juga begitu. Imam Malik ngajarkan kita jangan pernah mengambil ilmu dari orang yang kualifikasinya tidak jelas, ahli bid'ah. Wala tahmiluhu, dan jangan mengambil sapa sirahu ing ilmu aman saking orang layu rofu yang tidak diketahui bitolabi proses belajar dia. Kalau Anda misalnya, Anda kuliah, kita mempunyai dosen tertentu, maka kata Imam Malik, dosen itu kalau dia ngajar matematika, dia itu lulusan mana toh? Mungkin harus ketok. Dia lulusan matematika atau bukan? Nggak mungkin dia bukan lulusan matematika kemudian ngajar matematika. Sangat mungkin kalau di tingkat SD, lulusan biologi kemudian ngajar agama. Atau dia lulusan PAI ngajar matematika. Itu kan sebetulnya tidak sesuai dengan kompetensi. Itu mungkin kalau di tingkat dasar masih memungkinkan, tetapi sebetulnya kan nggak benar juga. Karena itu berarti dia ngajar bukan sesuai dengan bidang ahlinya. Imam Malik di sini ngajarkan gini, kalau kita belajar pada seseorang, maka kita harus tahu dia lulusan mana, dia bidang apa. Rupanya Imam Malik luar biasa. Kita sekarang bisa melihat toh tidak sedikit orang yang hanya karena dia pinter ngomong, kemudian dia ngomong agama. Padahal kita tahu dia tidak pernah mondok, dia tidak pernah belajar. Ngomongnya kemudian hanya berdasarkan referensi Google. Beberapa waktu kemarin, Anda masih ingat, sempat viral, ada seorang yang disebut ustazah, kemudian nulis Al-Quran, la ikraha fiddin, salah. Coba, bagaimana kemudian dia akan mengajarkan agama? Dia nulis Qurannya nggak benar. Kemudian ada berapa toh yang kemudian rame muncul karena dia muncul di sosial media. Ini kan artinya kita telah mengangkat seorang guru yang tidak punya track record pengetahuan. Imam Malik sampai jelas banget. La tahmilu aman layu rofu bitolab. Jangan berguru pada orang yang kita tidak tahu proses dia belajar itu dari mana. Nah sekarang kita kemudian paham, ada orang yang belajar dari Google yang nggak jelas. Siapa sih yang nulis di Google? Tidak mesti orang yang ngerti toh. Kalau dia kualifikasi jurnal yang ditulis oleh orang yang benar pada ahlinya, nggak ada masalah. Tapi yang nulis di sosial media itu kan ada mahasiswa S1 karena tugas makalah SPI, kemudian diupload di akun dia, terus kemudian kita baca dan mengikuti. Itu kan celaka banget. Layu rofu bitolab, jangan berguru pada orang, jangan mengambil ilmu pada orang yang dia sendiri tidak diketahui dari mana dia belajar. Wala aman, lan jangan dari orang yakdzibu, yang telah melakukan kedustaan fi hadisin nasi, ing dalem cerita tentang seseorang. Jangan pernah mengambil ilmu dari orang yang telah melakukan dusta, tidak adil, tidak kompeten, perilakunya tidak benar. Karena begini, kalau kita belajar
mungkin beda konsepnya di dalam Islam dan pengetahuan di Barat. Anda paham? Kalau ilmu di Barat itu lebih sifatnya kognitif. Ilmu itu pengetahuan. Karena ilmu itu lebih pada pengetahuan, maka biasanya kalau di Barat itu ilmu tidak kemudian harus sesuai dengan perilaku. Sehingga ya ilmu ya pengetahuan aja, perilakunya belum tentu sesuai dengan ilmunya. Tapi kalau di dalam Islam kan enggak. Di dalam Islam itu kita diajarkan al-ilmu nurun. Bahasa Arab loh ya. Bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa al-ilmu nurun itu ilmu itu nyontek. Kalau bahasa Arab al-ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya. Karena ilmu itu cahaya, maka dia masuknya di dalam kolbun, bukan hanya akal. Masuknya di dalam kolbun. Karena itulah kita menjadi paham kenapa kalau kita belajar di dalam tradisi ta'lim muta'alim, atau kemarin ngaji kalau satu apa itu namanya? Adabul alim. Lah kita mau belajar, mau ngaji, mau ngerjakan tugas, kita diajarkan untuk wudhu, suci. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya dan kita wudhu itu bersih. Sehingga ketika kondisi kita itu suci, maka ilmu yang cahaya tadi mudah masuk di dalam hati. Itu satu. Kedua, karena ilmu itu cahaya, maka ilmu itu masuk di dalam hati. Karena masuknya ilmu itu di dalam hati, bukan pada akal, maka dan kita paham karena hati itu adalah operator tubuh yang mengendalikan tubuh, maka masuknya ilmu di dalam hati itu akan meniscayakan perubahan sikap dan perilaku. Sehingga orang itu semakin banyak ilmunya, akan semakin berubah sikap dan perilakunya. Karena itulah kemudian ada konsep ilmu manfaat. Ilmu yang manfaat itu artinya ilmu yang setiap bertambahnya ilmu itu akan merubah sikap dan perilaku kita. Sehingga kemudian kita juga paham ketika Allah mengatakan innama yakhsha min ibadil ulama, bahwa orang itu yang paling dekat, paling takut pada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena ilmunya telah merubah sikap dan perilaku dia. Karena ilmu itu sesuai kemudian merubah sikap dan perilaku seseorang, maka orang itu semakin besar ilmunya, semakin dekat pada Allah, dia tidak mungkin berani melakukan maksiat. Karena kalau dia itu melakukan maksiat, berarti ilmunya tidak masuk di dalam hati. Karena itulah Imam Malik kemudian mengajari kita, kalau ada orang berilmu, kok kemudian dia berani melakukan kebohongan publik, maka berarti dia bukan orang yang alim. Orang yang berilmu kok melakukan korupsi, berarti dia bukan orang yang alim. Karena ilmunya berarti tidak membawa kepada perubahan sikap dan perilakunya. Orang yang seperti ini, kata Imam Malik, orang yang ngaku akademisi tapi kemudian melakukan kebohongan publik, maka berarti dia tidak layak untuk diambil sebagai guru. Wa ingkana, senajan tidak ora ana sapa maniku layak dzibu, wa ingkana senajan ana sapa maniku layak dzibu, tidak melakukan kebohongan fi hadis Rasulillah. Walaupun dia tidak melakukan kebohongan pada Nabi, tetapi perilakunya yang enggak benar, itu sudah enggak layak. Anda pernah dengar ada riwayat tentang Imam Bukhari. Imam Bukhari itu salah satu, kalau dia ngambil hadis, salah satu kualifikasi hadis yang dia nilai sahih adalah rawinya itu adil. Adil itu artinya perilakunya baik. Suatu ketika, jadi bohong itu sudah dinilai nggak bagus. Orang yang pernah bohong, walaupun pada binatang, tidak hanya orang, maka berarti dia bukan orang yang adil. Perilakunya nggak benar. Orang yang seperti ini tidak layak untuk dianggap sebagai riwayat hadisnya benar. Itu Imam Bukhari. Suatu ketika dalam riwayat itu dikatakan begini, Imam Bukhari mendengar ada seorang tokoh besar yang ahli hadis. Kemudian Imam Bukhari ingin sowan untuk mencari hadis pada beliau. Kalau di dalam riwayat itu begini, orang itu kayak kita begini ya, di pondok, kemudian punya ayam, punya apa itu namanya, peliharaan. Kemudian ahli hadis tadi yang ingin digurui oleh Imam Bukhari tadi itu ngasih makan peliharaannya. Jadi kalau bahasa kita ngasih makan ayam, biasanya kita gini toh, apa bahasa kita, kayak ngasih makan.
koyok ingin ngasih makan, kur. Ayam itu dekat, tapi sebetulnya orang tadi nggak bawa makanan, dia hanya ingin menangkap ayam. Imam Bukhari melihat, beliau kemudian menilai orang ini berarti telah menipu ayam, karena dia sebetulnya nggak ngasih makan, dia hanya menggunakan itu untuk menangkap binatang tadi, peliharaan tadi. Begitu tahu ini nggak bagus, beliau langsung pergi, nggak jadi berguru pada orang itu. Coba segitunya. Nah, kita kan, Allah yang penting nilainya apik. Ada toh dosen yang kemudian sangat banyak mahasiswa ngefan ke beliau, walaupun mungkin dosennya sering nggak masuk, tapi mahasiswa fannya banyak. Kenapa? Karena semua nilainya baik. Coba, ada yang gitu? Anda juga? Enggak lah. Jangan belajar pada dosen yang kemudian jarang atau sering bolosan. Karena itu kan artinya bagaimana kemudian kita bisa belajar banyak kalau kemudian dosen kita tidak cukup intent untuk mengajari kita dan belajar bersama kita. Tapi kadang kan ada yang pilihan pragmatis, bukan idealis. Kita diingatkan itu oleh Mbah Hasim dengan menukil pendapat Imam Malik. Satu, Imam Malik mengajarkan kita jangan pernah berguru pada orang yang perilakunya nggak baik. Jangan pernah berguru pada orang yang track record belajarnya nggak diketahui jelas, kualifikasinya nggak jelas. Maka kemudian kita diajarkan pastikan perilaku dosen kita baik, orang yang kita ambil ilmunya itu orang yang memang ahli dalam bidang itu, bukan orang yang tidak dikenal. Warawa lan meretakan sapa Ibnu Sirin radhiyallahu an, hadzal ilmu ilmu ini iku dinun agama. Semua ilmu, apalagi ilmu-ilmu syariah, itu terkait dengan kepentingan agama. Karena dia berkaitan dengan agama, fangduru mongko memperhatikano sapa sira aman saking orang tahuduna yang mengambil sapa sira dinakum ing agamamu. Kata Ibnu Sirin, ilmu syariat, ilmu agama itu terkait dengan perilaku agama kita. Karena itu pastikan kita tuh mengambil ilmu pada orang yang ahli pada bidang itu. Nah, kita tuh kadang justru melihat orang itu bukan pada track record belajarnya, tapi kadang karena dia populer, atau yang sering terjadi, kadang mualaf baru masuk Islam, itu ceramah ning ndi, kemudian kita ikuti. Dia belajar dari mana? Wong dia baru masuk Islam. Yang laris kan mualaf toh. Coba kita lihat dari logika ini, dari mana kita bisa kemudian lebih percaya pada mualaf daripada orang yang belajar di pesantren bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kemudian mualaf kemudian justru lebih kita ikuti, uang ilmu agamanya dia baru belajar. Itu aneh banget. Itu artinya kita telah tidak bersikap secara proporsional dan memperhatikan kualifikasi seorang dai. Sehingga menjadi sesuatu yang memprihatinkan kalau kemudian ada seorang yang dianggap guru kemudian bangga kalau dia berbuat sesuatu yang nggak baik. Yang sempat viral, ada seorang ustadz kemudian berusaha dengan sengaja nabrak seekor binatang, dan dengan bangga dia menulis di Twitternya, saya tabrak binatang itu dengan sengaja, dan dia merasa bangga bisa menabrak binatang itu karena menganggap binatang itu najis. Coba, ajaran siapa yang membolehkan kita melukai dan menzalimi binatang? Karena dianggap binatang itu najis, itu kan luar biasa toh. Ini loh, karena dia nggak jelas kualifikasinya. Ibnu Sirin itu seorang tokoh yang seangkatan dengan Imam Syafi'i. Seorang ulama besar, cuma Ibnu Sirin lebih dikenal sebagai ahli tabir mimpi. Dia seorang tokoh besar. Dia mengatakan ilmu syariat, apalagi yang terkait dengan agama, itu persoalan agama. Karena itu kita harus pastikan
dari mana kita mengambil ilmu tadi. Warawalan meriwayatkan sapa Ad-Dailami, Imam Dailami, an Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu an marfu'an hale hadis marfu. Al ilmu utai agama, al ilmu utai ilmu iku dinun agama. Dinun lho ya macane, bukan dainun. Lah diwaca dainun itu jadi hutang. Lah dinun agama. Ilmu itu terkait dengan keagamaan. Wa sholatu utai salat itu dinun juga. Salat itu persoalan agama, ilmu itu juga agama. Karena itu fangduru mongko memperhatikan sapa sira aman saking siapa dari seseorang. Tak hudu yang mengambil sapa sira hadzal ilma ing ilmu. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, ilmu itu posisinya sama dengan sholat. Sholat itu persoalan agama, ilmu juga persoalan agama. Karena itu kita tidak bisa kemudian belajar pada sesuatu yang enggak jelas. Pesan Ibnu Umar, fangduru amman ta'khudhu. Perhatikanlah dari mana kita belajar. Wa kaifa lan bagaimana tusalluna padha salat sapa sira hadhihi salata ing salat. Sama seperti kita belajar bagaimana salat yang benar, maka kita juga perlu belajar bagaimana ilmu itu yang kita dapatkan itu benar. Fa innakum mongko sedune sira kabeh iku tusaluna bakal ditanya sapa sira yaumul kiamati besok dina kiamat. Fala taruhu mongko jangan meriwayatkan, fala taru mongko jangan meriwayatkan sapa sira kabehu ing ilmu illa aman, kecuali dari seseorang tahaqqaqat yang telah nyata apa ahliyatuhu keahliane. Kata Ibnu Umar, jangan pernah belajar, jangan pernah mengambil ilmu atau jangan pernah nge-share pengetahuan kecuali dari orang yang telah jelas kualifikasinya. Kita kadang nge-share sesuatu malah pokoknya seneng ya di-share, yang enggak ya enggak. Pesannya Ibnu Umar, pastikan kita belajar pada orang yang ahli. Kemarin beberapa waktu yang lalu masih ingat ketika misalnya seorang tokoh yang ahli dalam bidang tafsir di negeri kita, misalnya Pak Kures yang hafid, dia doktor tafsir lulusan terbaik Al-Azhar, kemudian disalahkan oleh orang yang baru masuk Islam. Itu kan aneh banget. Dan kita kemudian mengikuti yang itu. Coba, bagaimana kita itu bisa berpikir kita justru lebih percaya orang yang lagi belajar Islam, kemudian menyalahkan orang yang diakui kualifikasi dan bidangnya. Ibnu Umar ngajarkan kita fala taruhu illa aman tahaqqaqat ahli. Jangan pernah belajar pada orang yang belum jelas keahliannya. Bi ayakunu gambar yang tok bi ayakuna gambar yang tok ana sapa man jelas keahliane satu minal uduli saking perilakunya, perilaku adil, asikoti yang dapat dipercaya, al-mutayakini kang meyakinkan. Kalau bahasa kita yo kualifikasi perilaku, kualifikasi keilmuan, perilaku dan seterusnya. Itu yang harus kita pastikan. Warawa sapa muslimun, Imam Muslim. Itu tadi dari Ibnu Umar. Sekarang Imam Muslim di dalam sahihnya Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, saya kunu, ini warningnya Kanjeng Nabi. Saya kunu bakal terjadi fi akhiri umati ing dalam akhiri umatku. Sapa unasun manusia. Kata Nabi, besok akhir zaman akan terjadi pada umat Islam ada orang-orang yuhadisuna kang podo cerita, podo mengajar sapa unas kum ing sira maing barang latas mau yang tidak pernah engkau dengar. Antum sapa sira kabeh wala abaukum dan termasuk juga bapak-bapakmu. Artinya kata Nabi,
nanti akan terjadi loh di akhir zaman ada orang yang mengajar, memberikan fatwa, menulis status tentang sesuatu yang tidak ada dasarnya. Nabi tidak, orang-orang salafus soleh nggak ngajarkan, kemudian kita ngomong. Masih ingat beberapa waktu yang lalu, ada seorang dai baru, kemudian mengatakan Kanjeng Nabi itu sesat. Karena itu tidak layak kemudian kita memperingati hari Maulid Nabi, karena Maulid Nabi itu adalah hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad yang ketika itu belum diangkat menjadi Nabi. Padahal kemudian sebelum diangkat Nabi, Muhammad itu sesat, sehingga nggak layak diperingati kelahirannya. Itu muncul kan? Kemarin viral juga. Dan sebagian kita kemudian mempercayai itu. Itu aneh banget. Nabi mengatakan akan terjadi loh ya, nanti akhir zaman, orang yang akan menyampaikan informasi yang itu tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya. Wa iyyakum, karena itu hati-hatilah sapa sira kabeh. Wa iyyahum, lan menjauhono sapa sira hum ing mereka tadi. Ini warningnya Kanjeng Nabi untuk masa kita. Wa fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim juga aidon anna Aba Hurairah, saat temannya Abu Hurairah radhiyallahu an iku yaqulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu bakal muncul, bakal terjadi fi akhir zaman, di akhir zaman. Nanti ini wis akhir perumah zamannya. Semoga lah kita belum ya. Kita kok wis meh kiamat. Akhir zaman nanti, ya mungkin pada periode kita kayak ini, sapa dajjalun, dajjal, kadzabun, yang pendusta. Kata Nabi nanti akhir zaman akan muncul para pendusta. Dajjal itu tidak mesti orang, tidak mesti person. Artinya kita sering menggambarkan dajjal itu kan orangnya gede, terus apa namanya, matanya satu, gitu ya. Terus di tangan bawa surga, di kiri bawa neraka, seperti seorang tokoh. Padahal bisa juga tidak. Bisa juga person-person kecil, mungkin dajjal besar ya. Dajjal besar, tapi bisa juga toh dajjal kecil-kecil. Artinya dajjal kecil itu adalah orang-orang yang kalau di sini kadzabun, yaitu para pendusta. Siapa mereka? Coba Nabi lebih jelas mengatakan begini, ya tunakum, podo mendatangi sapa mereka kum ing sira minal ahadisi, saking riwayat, saking hadis, saking pengetahuan, bima kelan barang latam lan tasma'u, yang tidak pernah mendengar sapa sira, antum ya sira wala abaukum, lan juga termasuk bapak kita, artinya salafus saleh kita. Nabi mengatakan besok akhir zaman ada orang yang person-person, orang-orang yang Nabi mengistilahkan dajjal, yang mereka itu berdusta. Apa yang mereka lakukan? Mereka ke kita, ngajari tentang sesuatu yang tidak ada dasarnya. Karena itu kan agama, belajar agama itu kan belajar tentang sesuatu seperti yang diajarkan Kanjeng Nabi. Neng agama itu kan kita nggak bisa ngarang. Kalau mungkin Anda punya apa namanya? Kalau Anda seorang sarjana kemudian membuat teori baru dalam bidang ilmu Anda, mungkin ya. Semakin baru maka semakin dianggap baik. Karena kemudian muncul teori baru. Tapi kalau agama kan enggak. Karena agama itu adalah kita belajar tentang apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Karena itulah di dalam belajar agama kita butuh apa yang disebut sebagai sanad. Sehingga enggak ngarang. Sanad itu jelas tak? Apa benar yang dimasukkan Kanjeng Nabi itu seperti itu? Kan kita enggak bisa ngarang. Kalau ilmu agama kan, wah ini model baru, kan nggak bisa. Karena kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Nabi mengajarkan apa? Nah, karena kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita di dalam belajar butuh runtutan sanad tadi. Dari mana itu kemudian kita bisa berpendapat seperti itu? Dasarnya sopo ini dari jalur mana? Itu kayak hadis, itu kan harus ada sanadnya, jelas. Bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengaku ilmu agama tapi kalau nggak jelas sanad ke Kanjeng Nabi-nya. Terus kita dari siapa itu yang kita ajari? Dari mana pengetahuan yang kita sampaikan?
Itulah pentingnya dan itulah mungkin bedanya ya antara ilmu agama dengan ilmu selain agama. Ada sanatnya, ada runtutannya, ada dasarnya. Fa iyyakum mongko hati-hati sapa sira wa iyyahum lan jauhono sapa sira mereka. Nabi mengatakan hati-hatilah Anda dan jauhi mereka. Ini malah lebih hebat lagi. La tusallunahum. Jangan nyolati sapa sira. La tusallunakum. Tidak akan nyolati sapa mereka kum ing sira. Wala yuftinunakum. Lan aja jangan sampai kemudian membuat fitnah sapa dajjal kum ing sira. Bukan, layudillunakum ya. Layudillunakum, jangan sampai menyesatkan sapa dajjal kum ing sira wala yuftinunakum lan jangan membuat fitnah sapa dajjal kum ing sira. Kita di warning Kanjeng Nabi, hati-hatilah jangan sampai kemudian kita disesatkan oleh tadi. Hati-hatilah jangan sampai kemudian kita membuat kita malah terfitnah oleh mereka. Wa fi sahih Muslim aidan an Amr bin As radhiyallahu an qala inna fil bahri sak temene di laut sayatin ono setan. Kata Nabi di laut itu ada setan banyak. Masjunatan yang masjuna di penjara. Ausaqaha kang naleni ha ing setan tadi sapa Sulaiman bin Daud. Zaman Nabi Sulaiman dulu ada setan-setan yang oleh Nabi Sulaiman itu di kerangkeng, ditali, dilempar ke laut. Yusaku moko dikhawatirkan opo antahruja ento keluar sapa setan fatakru. Nabi mewarningnya gini, sangat mungkin loh setan yang dulu pernah ditali oleh Nabi Sulaiman nanti akhir zaman akan keluar. Fatakru mongko kemudian membacakan sapa setan ala nasi ing atase manusa Qur'anan ing Qur'an. Mungkin setannya tidak dalam wujud bentuk setannya. Bisa juga toh kemudian setannya itu berwujud manusia. Atau kemudian mengajari person-person tertentu, kemudian koyoke maca Qur'an, seolah-olah ini loh Qur'annya bahwa Nabi itu sesat. Misalnya, itu loh Qur'annya bahwa ini loh hadisnya. Qala Nawawi. Ngendika sapa Nawawi rahimahullah taala, maknahu tai maknane iku antakro'a yen to membacakan sapa setan syai'an ing sesuatu. Laisa kang ora ana apa syai' iku bi Qur'anin. Bukan Qur'an. Dia seolah-olah berdasarkan Qur'an padahal bukan. Dia seolah-olah berdasarkan hadis padahal bukan. Wa taqulu lan ngucap sapa setan innahu saat temene syai'un iku Qur'anun. Ini Qur'an loh sing bilang padahal bukan. Litughribahu supaya meyakinkan. Kita itu kan sering yakin kalau iki Quran, Mbak, iki syar'i. Pokoknya ketok krungu syar'i dan Quran itu kayak wis mantep. Padahal bener lah cocok. Sama dengan kalau kita buat skripsi. Karena kita di lembaga kita ada kewajiban apa biasanya? Mencantumkan perspektif agama. Kayak skripsi kemudian dikai ayat, dikai hadis. Tapi kan kadang kita nggak mikir, bener ayatnya bicara soal yang kita bicarakan. Bener hadisnya. Wis pokoknya ada ayatnya Ustaz. Kadang nggak nyambung. Antara ayat yang disampaikan dengan bahasan itu kadang nggak nyambung. Ya mungkin kita proses belajar lah itu. Tetapi kalau di sini Kanjeng Nabi mengatakan nanti ada orang-orang yang kemudian akhir zaman itu akan mengatakan ini Quran, padahal bukan Quran. Ini hadis, padahal bukan hadis. Kenapa mereka kemudian mengatakan ini Qur'annya? Litughribahu, supaya meyakinkan awamal nasi ing masyarakat awam. Agar orang awam itu yakin kemudian ngaku ada Qur'an. Warwa sapa Tabrani radhiyallahu an Abi Darda radhiyallahu an. Inna ahwafama saat temene sesuatu yang aku khawatirkan. Akhafu kang khawatir sapa ingsun ala ummati
ing atase umatku iku al-a'immatu, para tokoh imam al-mudillun yang menyesatkan. Kata Nabi, salah satu yang dikhawatirkan Nabi di antara umat Islam adalah ada tokoh-tokoh yang tidak kualifikasi pada bidangnya, tapi kemudian dia dipercaya. Warawa sapa Ahmad bin Hambal, bin Hambal an Umar, saking Umar radhiyallahu an, inna ahwafama, saat temene sesuatu yang sangat aku khawatirkan, akhofu, yang khawatir sapa ingsun ala ummati iku kullu munafikin, yaitu setiap orang munafik alimil lisan, yang pintar ngomong. Saiki banyak tokoh hanya karena pintar ngomong, pintar ceramah kemudian diangkat jadi guru dan dai. Padahal dasar pengetahuannya enggak pas. Tapi itu juga sekaligus tantangan untuk kita, Anda yang belajar, Anda yang di rumah yang belajar di pesantren bertahun-tahun, yang Anda dinilai lebih ngerti agama, maka Anda tidak cukup hanya pintar agama, tapi juga harus bisa menyampaikan, pintar orasinya. Di luaran itu kan banyak orang yang pintar orasi tapi tidak punya basis. Sementara Anda yang dianggap punya basis harus punya kemampuan orasi, sehingga menyampaikan agama kita dengan baik. Itu penting. Nabi mengatakan salah satu yang dikhawatirkan adalah orang munafik tapi pintar ngomong. Alimul lisan, pintar ngomong. Kala ngendika sapa Al-Munawi, Imam Munawi rahimahullah taala, ai kasiri ilmi lisani, tegese orang yang ahli bicara, tapi jahilil qalbi, hatinya bodoh, wal amali lan amalnya. Itahoda kan ngambil sopo man tadi, munafik tadi, al ilma ing ilmu, khirfatan sebagai pekerjaan. Ada toh saiki penceramah sebagai profesi. Lah di sosial media biarin. Kalau kita ceramah neng TV, neng sosial media, itu kan enak honore. Maka kemudian ceramah menjadi bukan sebagai dakwah, tapi sebagai khirfah. Coba Nabi sampai sangat jelas. Nanti ada orang yang nggak punya basis pengetahuan agama, tapi karena pintar ngomong kemudian diangkat jadi penceramah. Padahal mereka ittakhadal ilma khirfatan. Mereka mencari itu sebagai pekerjaan khirfah. Ya ta'akkalu, yang akan makan biak lan khirfah. Menjadi profesi. Profesinya apa? Penceramah. Karena dengan ceramah dia dapat honor. Itu kan luar biasa. Wa ahmatun, lan menjadi kesombongan. Ya ta'azzazu, yang membuat mereka gawe kemuliaan biak lan khirfah. Mereka pakai pakaian kebesaran, kemudian ceramah di mana-mana, yang ceramah itu niatnya bukan untuk dakwah, tapi untuk khirfah sebagai profesi. Nabi mengingatkan itu. Ada orang yang nggak punya basis pengetahuan, tapi dakwah, yang dakwah itu sebagai profesi, bukan sebagai ibadah. Yad'una, yang podo ngajak annasa ing manusa ilallahi ta'ala. Dia secara teoritis ngajak apik, tetapi wayafiru. Tapi mereka lari sapa huwa yoman tadi minhu saking Allah. Dia ngomong banyak, seolah-olah baik, padahal dia nggak ngelakoni. Warawa sapa Tabrani an Ali radhiyallahu an innis dunya ingsun iku la at-tahawwafu, tidak khawatir sapa ingsun min ummati, saking umatku mukminan, ing wong mukmin wala musyrikan, lan ing ora musyrik. Walal mukminu wa amal mukminu anatopono tai orang mukmin iku fatahzizuhu, akan nyegah hu ing mukmin apa imanahu. Wa amal musyriku anapun orang musyrik itu fayam hakmahu, mongko bakal maksahu ing musyrik apa kufruhu. Kata Nabi, nanti saya nggak khawatir tentang imane umatku. Iman umatku, umat Islam itu akan terjaga. Apa yang dikhawatirkan Nabi? Walakin tetapi ne tahawafu, khawatir sapa ingsun alaikum ing atase sira munafikon ing orang munafik, alimal lisani yang pandai bicara. Yaqulu ngucap sapa munafik ma ing barang takrifuna kang weruh sapa sira wa ya'malu, tetapi ngelakoni sapa munafik ma ing barang tungkirun, yang mengingkari sapa sira.
Yang dikhawatirkan Nabi justru adalah orang-orang yang ngomong agama tapi perilakunya sama sekali tidak mencerminkan itu. Wa an Ziyad ibnu Khudir rahimallahu taala qala ngendika maring ingsun sapa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hal ta'rifu ana to ngerti sapa sira maing barang yahdimu yang bisa merobohkan al-Islam ing Islam. Ini Umar bin Khattab mengguning kita. Beliau mengatakan gini, apakah Anda tahu sesuatu yang bisa merobohkan Islam? Kultu matur sapa ingsun, lah tidak. Kala jawab sapa Umar, yahdimuhu bisa merobohkan hu ing Islam apa zalatul alimi, yaitu terpelesetnya orang alim. Satu, kalau yang bisa membuat Islam itu jatuh adalah satu, kalau orang alimnya, para akademisinya itu terpeleset sikap dan perilakunya. Satu. Yang kedua, wajidal munafiki lan ucapannya orang munafik bil kitabi berdasarkan Al-Qur'an. Ada orang munafik ngomong Al-Qur'an padahal tujuannya untuk profesi tadi. Wa hukmul a'immati lan hukume para tokoh agama imam al-mudillin yang menyesatkan. Nah, menurut warningnya Umar, yang bisa merobohkan Islam itu tiga. Satu, akademisi yang tidak benar. Yang kedua adalah orang munafik yang mengaku berdasarkan Islam, berdasarkan Al-Quran. Ketiga adalah para tokoh yang menyesatkan. Tiga ini menjadi warning untuk kita. Karena itulah Mbah Hasim sejak awal mengatakan, pastikan orang yang kita ikuti adalah kualifikasinya benar, track record-nya benar. Itu juga tantangan untuk kita. Marilah kita mengamalkan ilmu kita dan belajar untuk menambah pengetahuan kita. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna